2029 Pak Prabowo masih maju dan masih sangat kuat. Karena itu ya PKB harus realistis. 2029 apa yang bakal dipilih Gus? Sudah kita belum berpikir 2009 soal saya pribadi. Sekarang partai dulu lah. Berarti nanti benar di tahun 2029 PKB sudah tidak ingin main aman, bertahan gitu, udah kayaknya juga bakal lebih ganas gitu. 2029 Pak Prabowo masih maju dan masih sangat kuat. Karena itu ya PKB harus realistis. Prabowo kalau maju pasti menang. Dan kita dukung yang menang. Oh, berarti minimal kursi nomor 2 ya Gus ya? Salah satu politisi PKB yaitu Hanif Dahiri dalam sebuah acara Halal Bihalal PKB dan bicara banyak hal terkait dengan target-target politik PKB. Salah satunya menjadikan Muhaimin Iskandar sang ketua umum PKB sebagai capres di 2029. Bagi saya ini adalah langkah yang realistis dan ya wajib hukumnya, karena bagi saya tidak ada cerita bagi PKB tidak memajukan Caimin sebagai calon presiden. Ya presidential threshold hilang kok, udah zero threshold, apalagi yang ditunggu, udah 0%. Siapapun sudah bisa memajukan calon presiden di 2029. Tentu ini adalah menjadi berita politik yang cukup menarik. Hal ini disampaikan oleh salah satu politisi PKB yaitu Hanif Dahiri dalam sebuah acara Halal Bihalal PKB dan bicara banyak hal terkait dengan target-target politik PKB. Salah satunya menjadikan Muhaimin Iskandar sang ketua umum PKB sebagai capres di 2029. Inilah yang kemudian kali ini topik bahasannya adalah target politik PKB di 2029. Pertama tentu ini adalah satu statement yang sangat cukup realistis ya, karena kita tahu bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, presidensial threshold di pemilu 2029 itu kan tidak ada. Itu artinya apa? PKB sudah punya boarding pass ya, bukan hanya golden ticket tapi boarding pass untuk mencalonkan Gus Muhaimin sebagai salah satu kandidat capres. Itu artinya apa? Ini tentu adalah pilihan yang cukup realistis, karena kalau Gus Muhaimin yang maju, PKB punya tiketnya, yang kedua, dan tidak ada saingan apapun di internal PKB. Itu adalah argumen-argumen yang saya kira cukup make sense ketika salah satu politisi PKB menargetkan Muhaimin sebagai capres di 2029. Tiketnya sudah ada, kadernya sudah ada, kendaraannya sudah ada, dan yang paling penting tidak ada saingan apapun di internal PKB. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau kita mau jujur ya, rata-rata secara umum apapun judulnya, PKB ini kan adalah partai politik yang memiliki basis Islam, khususnya NU, dan kita tahu bahwa NU itu adalah ormas Islam terbesar loh di Indonesia. Bagi saya ini tentu adalah aset yang cukup penting yang sebenarnya bisa dikapitalisasi oleh kawan-kawan PKB untuk meyakinkan bagaimana basis-basis NU, basis-basis Nahdlin yang cukup besar dan tersebar di seluruh Indonesia itu ya bisa diyakinkan dan terafiliasi sebagai salah satu pendukungnya Muhaimin Iskandar yang kemudian akan maju nantinya di 2029. Nah, yang ketiga menurut saya yang sangat menarik sebenarnya adalah akan ada sejumlah insentif ataupun faedah yang kemudian akan didapatkan baik oleh PKB ataupun Muhaimin Iskandar jika maju di 2029. Salah satu faedahnya adalah ini tentu adalah insentif politik elektoral, terutama untuk kembali maju di 2034 ya. Sekalipun misalnya 2029 itu tidak ada rezeki, tidak ada takdir sebagai presiden, tapi kan untuk pasca 2029 ya itu kurang lebih sekitar 2034 maksud saya. Ya tentu ini adalah tiket besar karena popularitas dan elektabilitas Muhaimin Iskandar itu kan bisa dibangun dari saat ini, pemilu 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah yang saya sebut sebagai insentif elektoral jangka panjang yang bisa dimulai oleh Gus Muhaimin dan PKB sejak pemilu 2029. Dan tentu yang paling penting kalau memajukan Muhaimin Iskandar PKB di 2029 adalah kotel efek, yaitu efek dari ekor jas. Ada kecenderungan di negara kita kalau partai politik bisa mengusung kader mereka baik sebagai calon presiden atau sebagai calon wakil presiden, ada kecenderungan suara pileg mereka itu naik secara signifikan, yaitu pileg di level pusat DPR RI, provinsi, kabupaten dan kota itu akan tergerek elektabilitasnya. Salah satu buktinya adalah PKB ketika mengusung Caimin sebagai cawapres di 2024 yang lalu kan suara PKB naik loh secara signifikan, dan bahkan di tempat-tempat di mana PKB itu tidak dapat kursi, tidak dapat anggota dewan, itu sudah bermunculan dapat faedah di dalamnya. Itulah yang saya kira faedah yang bisa didapatkan oleh PKB ketika betul mengusung Caimin sebagai calon presiden 2029. Ini adalah tabungan jangka panjang, insentif yang tentu juga harus diniatkan sebagai upaya untuk terus mengusung Caimin di periode-periode selanjutnya pasca 2029. Syukur misalnya kalau 2029 bisa memenangkan pertarungan, dan yang paling penting ada kotel efek di dalamnya. Jadi tiga variabel inilah yang kemudian bisa menjelaskan bagi saya kenapa secara politik ketika ada pernyataan dari Hanif Dahiri, salah
salah satu politisi PKB yang menargetkan di 2029, yaitu salah satunya mencalonkan Gus Muhaimin sebagai calon presiden di 2029. Bagi saya ini adalah langkah yang realistis dan ya wajib hukumnya, karena bagi saya tidak ada cerita bagi PKB tidak memajukan Caimin sebagai calon presiden. Ya, presidensial threshold hilang kok, udah zero threshold. Apalagi yang ditunggu, udah 0%. Siapapun sudah bisa memajukan calon presiden, apalagi PKB adalah partai yang kita tahu bukan hanya lolos parlemen, tapi kan juga masuk dalam kategori partai menengah yang suaranya relatif juga ingin mendorong masuk ke papan atas. Itulah kemudian menjadi isu politik yang cukup luar biasa. Tapi ada satu statement lain yang disampaikan oleh Hanif Dahiri, sekalipun mencalonkan dan mentargetkan Caimin sebagai capres, tapi ada atau sebagai cawapres di 2029. Bagi saya kalau Gus Muhaimin dimajukan oleh PKB sebagai cawapres, ya tentu ini adalah jalan di tempat. Karena kita tahu di 2024 PKB mengusung Caimin sebagai cawapres yang berpasangan dengan Anies Baswedan. Inilah yang saya kira ya target manisnya harus calon presiden. Tiketnya sudah ada loh. PKB ini adalah salah satu partai Islam, basis pemilihnya adalah ormas terbesar Islam di Indonesia, dan tentu ini adalah kesempatan yang cukup luar biasa. Karenanya sekalipun ada target untuk mengusung Caimin sebagai cawapres, ya bagi saya ini adalah jalan di tempat. Apalagi misalnya kalau yang ditargetkan itu adalah sebagai cawapresnya Prabowo, ya rasa-rasanya akan semakin rumit dan persaingannya akan banyak, karena ada kecenderungan semua partai politik pemerintah hari ini, partai-partai pengusung koalisinya Pak Prabowo hari ini semuanya ngincar posisi sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Banyak sekali tokoh-tokoh yang bermunculan kanan kiri. Kalau targetnya adalah cawapres bisa berdampingan dengan Pak Prabowo, tentu jalan yang mesti dilalui oleh PKB Gus Muhaimin yaitu adalah jalanan yang cukup berliku dan kemudian cukup mendaki ya, dan agak rumit, kompetitornya cukup banyak. Tapi kalau menjadi capres calon presiden tiketnya dari PKB, rasa-rasanya ini jauh lebih mudah bagi PKB, jauh lebih mudah bagi Gus Muhaimin, karena tidak ada saingannya, ada boarding passnya, ini partainya sendiri, kemudian ketua umum partainya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Jadi di antara dua target ini, karena Hanif Dahiri mengatakan bahwa target 2029 adalah mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai capres ataupun sebagai cawapres, bagi saya lebih mudah justru bagi PKB kalau mencalonkan Muhaimin sebagai capres, ya punya tiketnya dan tidak ada saingan internal. Tapi kalau sebagai cawapres, ya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman. Ya, bagaimana gebrakan hebat Anies Baswedan, ya mantan gubernur Jakarta dan pernah menjadi capres 2024 teman-teman. Pada saat itu beliau tentu menjadi calon terkuat kedua teman-teman ya, walaupun kalah di Pilpres. Bayangkan saja Ganjar yang suaranya 16% itu didukung oleh partai-partai besar juga, seperti pada saat itu ya PDIP teman-teman, dan kemudian bagaimana P3 bahkan Perindo ya. Namun ya, suara Anies lebih tinggi, dan ini membuat harapan bagi Anies Baswedan kemudian menjadi semangat ya bagi Anies untuk maju sebagai capres 2029. Dan kalau kita melihat bagaimana saat ini Anies Baswedan ya, juga sedang membuat partai, dan partainya ini akan digadang-gadang mengikuti kontestasi pemilu 2029 mendatang, teman-teman. Dan memang tidak mudah ya bagi Anies untuk meyakinkan partai-partai yang sudah ada untuk mendukungnya. Karena gini, kita tahu bahwa saat ini teman-teman bagaimana partai-partai besar ya itu pendukung koalisi pemerintahan ya. Dan tentunya mereka juga akan menjadi pendukung Prabowo juga 2029. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian Anies Baswedan yang dulunya berpasangan Caimin, teman-teman, Caimin pun ya saat ini sedang menyusun politiknya ya, katanya sih ingin menjadi wakilnya Prabowo, teman-teman. Dan dulu bersama dengan Anies kalah, kemudian langsung merapat ke Prabowo, teman-teman. Ya, ini Caimin itu salah satu politikus yang sangat-sangat luar biasa ya.
luar biasa cepat berubahnya. Bayangkan, Caimin tuh pernah mengkritik IKN ya, mengkritik IKN teman-teman ya, bersama dengan Anies. Sekali masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, tiba-tiba menjadi seorang yang mendukung IKN. Kan ini lucu dan kocak teman-teman. Saya yakin bahwa Anies Baswedan dan para relawan ya teman-teman ya mampu ya mengikuti kontestasi politik 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.